Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberkati dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasai hati dan pikiran kami agar tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah doa anak-Mu, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Amin. Nats renungan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang diizinkan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sekali lagi saya sapa bagi kita semua, shalom bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang menyapa kita pada hari ini ialah kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, dalam membentuk suatu kesatuan itu sulit sekali bagi manusia Bapak Ibu. Karena manusia ini berbeda-beda, banyak sekali perbedaan di antara manusia tersebut. Mulai dari suku, ras, agama, bahkan status sosial. Namun Bapak Ibu, ada dua perbedaan di sini. Perbedaan yang dibuat oleh Tuhan dan dibuat oleh manusia. Perbedaan yang dibuat oleh Tuhan Bapak Ibu, contohnya seperti perbedaan jenis kelamin, sifat, warna kulit, tingkah laku, tinggi badan. Bahkan jika kita melihat atau mengingat kejadian di Babel, Tuhan juga membuat perbedaan di antara manusia, yaitu dengan perbedaan bahasa. Kemudian yang kedua tadi, ada juga perbedaan yang dibuat oleh manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, banyak sekali perbedaan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, sudut pandang, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam dunia yang berdosa ini, perbedaan bisa menjadi masalah bagi kita, atau bahkan bisa menjadi perang akibat perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia juga dari dulu mau berusaha untuk mengatasi perbedaan tersebut agar tidak terjadi persoalan. Contohnya di dalam pemerintahan Indonesia ini, pemerintahan kita menerapkan sistem HAM agar dari perbedaan kita tadi, kita bisa menjadi tertib, bisa menjadi teratur, dan manusia juga bisa memiliki hak asasinya masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada banyak orang yang dipersatukan tetapi tidak dalam kedamaian. Contohnya karena dalam keadaan terpaksa. Contohnya misalnya dinikahkan secara paksa. Seperti atau mungkin disuruh melakukan sesuatu
tanpa kemauannya sendiri, tanpa niat yang tulus dari dalam hatinya, seperti api di dalam sekam. Artinya, ada yang mungkin bisa bersatu, tetapi tidak ada kedamaian di dalam hatinya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saat ini mungkin kita sedang mengalami pergumulan atau kita memiliki musuh dengan seseorang karena adanya suatu perbedaan tersebut. Namun Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kesatuan dan damai di dalam Tuhan itu? Menurut nats ini, ada 2 poin Bapak Ibu. Yang pertama, mengingat masa lalu. Dan yang kedua adalah mengingat masa sekarang. Mengingat masa lalu atau keadaan jemaat itu pada zaman dulu. Karena pada zaman dulu, pada jemaat Efesus itu tidak hidup di dalam Kristus. Mereka tidak mengenal Allah. Karena di ayat 11 dikatakan mereka tidak bersunat. Artinya mereka belum mau meninggalkan hal buruk yang ada dalam dirinya dan mau bersekutu dengan Tuhan. Kemudian mereka juga belum mengikat perjanjian kepada Allah. Artinya mereka tidak bersekutu dengan Allah, tidak dekat dengan Allah seperti bangsa Israel. Kemudian mereka juga tidak memiliki pengharapan kepada Kristus atau tidak memiliki pengharapan di dunia ini. Mereka hanya memiliki prinsip mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan ini dan itu. Tidak ada yang pasti. Sementara kita tahu Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu adalah kepastian. Di dalam Kristen hanya ada ya dan amin. Artinya jika kita hidup di dalam Kristus, kita memiliki kepastian dan tidak hanya sekedar mudah-mudahan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat masa lalu kita yang hina ini, tetapi kita sekarang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya memiliki ilustrasi tentang preman, yang dimana preman tersebut sudah menjadi buronan dan dikejar-kejar oleh polisi. Yang dimana preman tersebut bingung untuk mencari tempat sembunyi. Dia bingung untuk bersembunyi di mana. Kemudian preman tersebut malah berlari ke dalam gereja. Dan pada saat itu gereja tersebut sedang mengadakan ibadah minggu. Namun pada saat ketika preman tersebut duduk dan melihat di depan mimbar, di atas mimbar itu ada tulisan yang mengatakan, "Marilah semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kemudian saat itu preman tersebut memikirkan kata-kata tersebut, menghayati kata-kata tersebut dan merenungkan. Ternyata jika dia hidup di dalam Kristus, Tuhan telah menjanjikan memberikan kelegaan kepada orang yang berletih lesu dan berbeban berat. Kemudian saat itu preman itu sadar, lalu ia bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi mau mengingat kesalahan kita mau berdamai dengan diri kita. Kita tidak lagi mau melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Kemudian poin yang kedua tadi Bapak Ibu, mengingat masa yang sekarang. Di ayat 13 dikatakan kita menjadi dekat oleh darah Yesus. Jika kita dekat dengan Yesus, Yesus mau memperdamaikan kita. Yesus juga mau mengadakan damai sejahtera bagi kita semua. Dan di sini juga Yesus mempersatukan atau memperdamaikan orang Yahudi dulu dan non-Yahudi dan menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Artinya sama seperti kita Bapak Ibu. Kita yang sedang bermusuhan dengan teman kita atau saudara kita, kita bisa saja disatukan dengan kuasa Yesus. Tetapi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kesatuan hanya dapat diperoleh dari perdamaian Bapak Ibu. Karena perdamaian juga didapatkan jika ada orang yang mengampuni dan diampuni, memberi dan diberi. Seperti Allah yang sudah mau berdamai dengan manusia. Pada saat manusia mengalami kejatuhan ke dalam dosa, di situ Allah juga mau berdamai dengan kita. Artinya Allah mau mengampuni manusia. Karena Bapak Ibu, pengampunan itu adalah kemerdekaan jiwa. Pengampunan juga menyingkirkan rasa takut. Pengampunan itu, karena itulah pengampunan itu merupakan senjata yang paling kuat untuk memperdamaikan setiap manusia.
Sebenarnya Bapak Ibu, kesatuan itu sebenarnya sudah ada di dalam sebuah jemaat. Karena jemaat ini diikat bersama oleh satu tubuh, satu jiwa, satu pengharapan, satu iman dan satu Tuhan. Maka kita harus menjaganya dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, kesatuan dan damai di dalam Tuhan harus dimaknai sebagai ungkapan syukur karena dari berbagai perbedaan tadi. Amin, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan-Mu hingga hari ini. Engkau masih memberkati dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan berkenan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar sana. Berkati setiap langkah dan aktivitas mereka Tuhan. Jika mereka sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Engkau pulihkan mereka dari obat yang mereka makan, dari tangan-tangan medis yang merawat mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Kiranya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang penuh hikmat dalam memimpin jemaat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemimpin yang teratas hingga terendah Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin negara ini Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali yang kami ingin minta kepadamu, tapi Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Untuk itu Tuhan, kami berseru kepadamu, bersyukur kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam sehat, salam damai, shalom.